Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari mikroorganisme anaerobik itu sendiri. Mikroorganisme anaerobik adalah mikroorganisme yang dapat hidup dan berkembang pada kondisi tanpa oksigen atau O2 atau pada kadar oksigen yang sangat rendah. Mikroorganisme ini memperoleh energi melalui proses fermentasi atau respirasi anaerob, yaitu proses metabolisme yang tidak menggunakan oksigen sebagai akseptor elektron terakhir. Pada respirasi anaerob, mikroorganisme menggunakan senyawa lain selain oksigen, seperti nitrat, sulfat, atau karbon dioksida untuk menghasilkan energi. Organisme anaerob mampu bertahan di lingkungan yang miskin oksigen. Mikroorganisme anaerobik terdiri atas beberapa kelompok seperti bakteri, archaea, dan beberapa jenis jamur mikroskopis. Organisme ini mempunyai peranan penting dalam proses penguraian bahan organik dan pembentukan biogas, daur ulang unsur hara, serta proses fermentasi pangan. Habitat mikroorganisme anaerobik yang pertama itu sedimen laut dan danau. Dasar laut dan danau memiliki lapisan lumpur yang minim oksigen karena pertukaran udara sangat terbatas. Di tempat ini, mikroorganisme anaerobik berperan dalam menguraikan sisa organisme laut, tumbuhan air, dan bahan organik lainnya. Yang kedua itu tanah tergenang. Pada tanah yang selalu tergenang air, ruang udara dalam tanah tertutup oleh air sehingga oksigen sulit masuk. Kondisi ini menyebabkan mikroorganisme anaerobik berkembang lebih dominan dibanding mikroorganisme aerobik, yang dimana berperan dalam menghasilkan senyawa seperti metana dan hidrogen sulfida. Yang ketiga itu rawa-rawa, yang dimana rawa memiliki kandungan bahan organik tinggi dari sisa tumbuhan yang membusuk. Karena oksigen sangat sedikit, proses penguraian dilakukan oleh mikroorganisme anaerobik, di mana ciri khasnya itu yang pertama, banyak menghasilkan gas metana, lumpur berwarna gelap, serta berbau khas akibat gas sulfur. Yang keempat itu lumpur sawah. Sawah yang selalu digenangi air menciptakan kondisi anaerobik di bagian lumpurnya. Mikroorganisme anaerobik membantu penguraian sisa tanaman dan mempengaruhi kesuburan tanah dan juga dapat menghasilkan metana dari pembusukan jerami. Yang kelima itu tempat pembuangan limbah, yang dimana limbah organik yang menumpuk akan mengalami pembusukan tanpa oksigen di bagian dalamnya. Mikroorganisme anaerobik memecah bahan organik menjadi senyawa sederhana dan menghasilkan biogas. Ada dua manfaatnya. Yang pertama itu produksi biogas, yang kedua pengolahan limbah organik. Nah, kondisi anoksik ini adalah lingkungan perairan atau tanah yang kekurangan oksigen terlarut, biasanya kurang dari 0,5 mg per liter. Pada kondisi ini, oksigen molekuler tidak tersedia, tetapi senyawa lain seperti nitrat atau sulfat masih dapat digunakan sebagai akseptor elektron. Kondisi anoksik ini sering terjadi akibat yang pertama itu stagnasi air, yang kedua trafikasi perairan, yang ketiga penumpukan bahan organik, dan yang keempat itu aktivitas bakteri yang mengonsumsi oksigen lebih cepat daripada pasokannya. Perlu diketahui bahwa kondisi anoksik berbeda dengan kondisi anaerob total, di mana pada lingkungan anoksik ini masih terdapat senyawa seperti nitrat atau nitrit, sedangkan pada kondisi anaerob, total oksigen dan akseptor elektron tersebut sudah sangat terbatas. Lingkungan anoksik ini sangat mendukung kehidupan mikroorganisme anaerobik karena mampu beradaptasi menggunakan senyawa lain untuk menghilangkan energi. Jadi respirasi anaerob itu merupakan respirasi yang dilakukan oleh suatu bakteri atau suatu bakteri tanpa menggunakan oksigen. Di sini ada 3 respirasi anaerob, yaitu yang pertama denitrifikasi menggunakan nitrat atau NO3- sebagai substrat untuk menghasilkan energi. Kemudian yang kedua ada respirasi reduksi sulfat, di mana menggunakan sulfat atau SO4-2- untuk diubah menjadi energi. Kemudian yang ketiga ada metanogenesis menggunakan CO2 untuk diubah menjadi energi. Baik, di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama
denitrifikasi. Jadi denitrifikasi itu mengubah nitrat menjadi energi. Tapi nitratnya tidak langsung diubah menjadi, melainkan melalui beberapa tahap, di mana nitrat atau NO3- itu diubah terlebih dahulu menjadi nitrat atau NO2-. Nitrit ini akan diubah dulu menjadi NO atau nitrit oksida. Nah, NO ini akan diubah lagi menjadi N2O atau nitrat oksida. Kemudian tahap terakhirnya N2O ini dirubah menjadi N2 atau nitrogen. Kemudian nitrogen ini akan dilepaskan ke atmosfer. Kemudian N2 ini atau nitrogen bisa kembali lagi ke tanah sehingga siklus nitrogennya tetap berlangsung. Kemudian yang kedua ada reduksi sulfat. Reduksi sulfat itu bakteri menggunakan sulfat untuk diubah menjadi hidrogen sulfida atau H2S. Di sini ada gambar. Jadi bakteri itu menggunakan sulfur kemudian dioksidasi menjadi sulfat. Nah, ketika sudah menjadi sulfat atau SO4, ini bisa menjadi dua jalur. Jalur yang pertama itu diserap tumbuhan untuk diurai lagi menjadi sulfur organik. Kemudian yang kedua, sulfat ini direduksi menjadi sulfida. Nah, kemudian sulfida ini akan keluar ke atmosfer hingga menjadi hidrogen sulfida atau H2S. Nah, H2S ini bisa kembali lagi ke dalam tanah sehingga proses reduksi sulfat itu bisa terus berlangsung. Kemudian yang ketiga ada metanogenesis. Jadi metanogenesis ini merupakan tidak dilakukan oleh bakteri melainkan dilakukan oleh archaea. Jadi archaea ini akan menggunakan metan untuk menghasilkan gas metana. Jadi nama archaeanya itu archaea metanogen, menggunakan metan untuk menghasilkan gas metana. Nah, ini bisa terjadi di dalam perut hewan ruminansia seperti sapi ataupun domba, kemudian bisa juga terjadi di rawa-rawa. Oke, selanjutnya fermentasi alkohol. Karena selain respirasi anaerob, beberapa mikroorganisme juga melakukan fermentasi untuk memperoleh energi tanpa menggunakan oksigen. Jadi di sini saya akan menjelaskan dua fermentasi yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Yang pertama di sini ada fermentasi alkohol di mana piruvat diubah menjadi asetaldehida dengan melepaskan CO2 kemudian direduksi menjadi etanol. Proses ini dilakukan oleh ragi seperti Saccharomyces cerevisiae pada pembuatan roti atau tape. Di sampingnya ada gambar siklus fermentasi alkohol. Jadi piruvat yang dimaksud di sini adalah glukosa. Jadi glukosanya tidak langsung menjadi etanol melainkan melewati beberapa tahap terlebih dahulu. Yang pertama, glukosanya dipecah terlebih dahulu menjadi dua piruvat dibantu oleh NAD+ yang menangkap elektron dalam pemecahan glukosa menjadi dua piruvat. Nah, pada pemecahan glukosa ini menjadi dua piruvat akan menghasilkan ATP dan 2 ADP. Kemudian dua piruvat ini akan mengalami dekarboksilasi, yaitu menghasilkan 2 CO2 dan menghasilkan 2 asetaldehid. 2 asetaldehid ini direduksi oleh NADH menjadi 2 etanol. Kemudian NADH ini kembali lagi menjadi NAD+ sehingga siklus fermentasi alkohol tetap berlangsung. Kemudian hasil dari fermentasi alkohol ini ada 3. Yang pertama itu tentu saja alkohol, yang kedua CO2, kemudian ATP atau energi sebanyak 2. Kemudian selanjutnya fermentasi asam laktat. Sama seperti fermentasi laktosa, cuma bedanya pada siklusnya itu glukosanya sama, dirubah dulu dipecah terlebih dahulu menjadi 2 piruvat dibantu oleh NAD+ untuk menangkap elektron. Pemecahannya juga menghasilkan ATP dan 2 ATP. Kemudian di sini bedanya
Fermentasi asam laktat itu tidak mengalami dekarboksilasi, melainkan dua piruvatnya langsung direduksi oleh NADH menjadi asam laktat. Kemudian NADH-nya juga kembali menjadi NAD+, sehingga proses fermentasi asam laktat tetap berlangsung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran mikroorganisme anaerobik dalam siklus biogeokimia. Mikroorganisme anaerobik memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, terutama pada siklus nitrogen, sulfur, dan karbon. Walaupun hidup tanpa oksigen, mikroorganisme ini tetap mampu menghasilkan energi dengan memanfaatkan senyawa lain sebagai akseptor elektron. Aktivitas mereka membantu proses penguraian bahan organik sehingga unsur-unsur di alam dapat terus didaur ulang dan dimanfaatkan kembali oleh makhluk hidup lainnya. Peran pertama yaitu dalam proses denitrifikasi pada siklus nitrogen. Denitrifikasi ini merupakan proses perubahan nitrat menjadi gas nitrogen melalui beberapa tahapan reaksi, yaitu NO3- diubah menjadi NO2-, kemudian N2O, dan akhirnya berubah menjadi N2. Nah, proses ini biasanya terjadi pada lingkungan yang kekurangan oksigen, seperti tanah tergenang, lumpur sawah, sedimen danau, atau rawa-rawa. Nah, pada kondisi tersebut, bakteri anaerobik ini menggunakan nitrat sebagai pengganti oksigen untuk proses respirasi. Adapun bakteri yang berperan dalam proses ini antara lain Pseudomonas denitrificans dan Paracoccus denitrificans. Nah, hasil akhir dari proses denitrifikasi ini adalah gas nitrogen yang akan kembali ke atmosfer. Dengan adanya proses ini, keseimbangan nitrogen di alam tetap terjaga dan penumpukan nitrat di lingkungan dapat dikurangi. Selain itu, denitrifikasi juga penting dalam pengolahan limbah karena membantu menurunkan kadar nitrat yang berlebihan pada perairan sehingga dapat mencegah adanya pencemaran lingkungan. Yang kedua yaitu pada siklus sulfur atau reduksi sulfat. Nah, pada kondisi anaerob, beberapa bakteri menggunakan sulfat sebagai akseptor elektron dan mengubahnya menjadi hidrogen sulfida atau H2S. Reaksinya yaitu SO42- diubah menjadi H2S. Gas H2S memiliki bau khas seperti telur busuk dan biasanya ditemukan pada lumpur, rawa, atau sedimen yang miskin oksigen. Nah, proses ini dilakukan oleh bakteri seperti Desulfovibrio dan Desulfotomaculum. Melalui proses reduksi sulfat ini, sulfur yang terdapat di lingkungan dapat terus bersirkulasi dalam ekosistem. Namun, apabila produksi H2S terlalu tinggi, gas tersebut juga dapat bersifat toksik bagi beberapa organisme. Kemudian yang selanjutnya yaitu metanogenesis dalam siklus karbon. Metanogenesis merupakan proses pembentukan gas metana oleh archaea metanogen pada lingkungan anaerob. Reaksinya yaitu karbon dioksida tambah 4H2 menghasilkan CH4 tambah 2H2O. Proses ini biasanya terjadi pada rawa, sedimen laut, tempat pembuangan limbah, dan saluran pencemaran hewan ruminansia seperti sapi. Archaea metanogen memanfaatkan karbon dioksida dan hidrogen untuk menghasilkan energi serta menghasilkan gas metana sebagai produk akhir. Contoh archaea yang berperan yaitu Methanobacterium dan Methanococcus. Gas metana yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif dalam bentuk biogas. Oleh karena itu, proses metanogenesis ini memiliki manfaat besar dalam bidang energi terbarukan dan pengolahan limbah organik. Sebagai kesimpulan, mikroorganisme anaerobik adalah mikroorganisme yang dapat hidup tanpa membutuhkan oksigen bebas. Mikroorganisme ini biasanya ditemukan di lingkungan minim oksigen seperti rawa, lumpur, sedimen, dan sistem pencernaan hewan maupun manusia. Dalam memperoleh energi, mikroorganisme anaerobik melakukan respirasi anaerob atau fermentasi dengan memanfaatkan senyawa lain seperti nitrat, sulfat, dan karbon dioksida. Mikroorganisme anaerobik juga berperan penting dalam siklus biogeokimia, seperti denitrifikasi pada siklus nitrogen, reduksi sulfat pada siklus sulfur, dan metanogenesis pada siklus karbon. Selain membantu penguraian bahan organik, mikroorganisme anaerobik juga dimanfaatkan dalam pengolahan limbah dan produksi biogas.